Suhu merupakan ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Suhu didefinisikan sebagai suatu besaran fisika yang dimiliki bersama antara dua benda atau lebih yang berada dalam kesetimbangan termal. Suatu benda yang dalam keadaan panas dikatakan memiliki suhu yang tinggi, dan sebaliknya, suatu benda yang dalam keadaan dingin dikatakan memiliki suhu yang rendah. Perubahan suhu benda, baik menjadi lebih panas atau lebih dingin, biasanya diikuti dengan perubahan bentuk atau wujudnya. Misalnya, perubahan wujud air menjadi es batu atau uap air karena pengaruh panas atau dingin. Perubahan wujud pada air dapat dicermati pada bagian gambar berikut. Sejumlah es batu yang dipanaskan akan berubah wujud menjadi air. Bila terus-menerus dipanaskan, maka pada suatu ketika atau ketika telah mencapai titik didih, air akan mendidih dan berubah wujud menjadi uap air atau gas. Proses sebaliknya terjadi manakala air yang berada dalam bentuk gas atau uap air didinginkan, maka akan kembali ke bentuk cair. Dan ketika terus suhu didinginkan, maka pada saat tertentu atau ketika telah mencapai titik beku, air akan membeku dan kembali berwujud pada yaitu es batu. Selain perubahan wujud yang dialami benda, perubahan panas juga dapat menyebabkan pemuaian. Pemuaian merupakan peristiwa perubahan ukuran atau penambahan panjang, luas, atau volume suatu benda karena pengaruh suhu. Pemuaian pada zat padat bisa berupa pemuaian panjang, pemuaian luas, maupun pemuaian volume. Pemuaian pada zat cair dan pemuaian pada gas hanya terjadi pemuaian volume. Untuk mengkuantitatifkan besaran suhu dan menyatakan seberapa tinggi atau rendahnya nilai suhu suatu benda diperlukan pengukuran yang dinamakan termometer. Secara umum ada dua jenis termometer yang biasa kita kenal, yaitu termometer analog dan termometer digital. Berbicara mengenai kalor, maka sesungguhnya kita sedang berbicara mengenai energi, karena kalor itu sendiri merupakan salah satu bentuk energi. Sebagai energi, kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Kita tentu masih ingat bahwa energi bersifat kekal. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk atau berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Pernyataan ini dikenal dengan hukum kekekalan energi. Pada dasarnya, setiap benda atau zat dapat berubah dari satu wujud ke wujud lain, dan perubahan ini terjadi karena adanya peranan kalor. Pada proses mencair atau melebur, menguap, dan menyublim, zat membutuhkan sejumlah kalor, yang artinya ada perpindahan kalor dari lingkungan kepada zat, dan kalor itu sendiri digunakan untuk merubah wujud dari padat menjadi cair, atau dari cair menjadi gas, atau dari padat menjadi gas. Pada proses membeku, mengembun, dan mendeposit, zat melepaskan sejumlah kalor, yang artinya ada perpindahan kalor dari zat kepada lingkungan pada saat terjadinya perubahan wujud. Perpindahan kalor dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Kalor pada suatu benda dapat berpindah dari suatu benda yang suhunya tinggi ke benda lain yang suhunya rendah. Fenomena perpindahan kalor ini dapat dengan mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat memasak, api yang mengenai bagian dasar panci akan menyebar ke seluruh bagian permukaan panci dan bahan makanan yang ada di dalamnya. Contoh lainnya yaitu kalor panas matahari yang sampai ke permukaan bumi. Berbicara mengenai perpindahan kalor, maka kita mengenal setidaknya ada 3 cara terjadinya perpindahan kalor, yaitu melalui cara konduksi, cara konveksi, dan cara radiasi. 1. Konduksi atau disebut juga hantaran merupakan salah satu cara perpindahan kalor melalui suatu perantara zat tanpa disertai perpindahan bagian-bagian dari zat itu. 2. Konveksi merupakan salah satu cara perpindahan kalor melalui suatu zat disertai oleh perpindahan zat tersebut. Perpindahan kalor secara konveksi hanya terjadi pada zat cair dan gas fluida. 3. Radiasi atau pancaran merupakan cara perpindahan kalor tanpa perpindahan zat perantara. Saya akan menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 buah sendok plastisin, 1 buah lilin, korek, dan piring. Pertama-tama kita nyalakan lilin dulu. Lalu siapkan plastisin dan tempelkan di bawah sendok. Selanjutnya dekatkan sendok ke api yang menyala. Pada praktikum ini, panas dari lilin akan merambat melalui sendok dan hambatannya akan mengenai plastisin.
Perpindahan kalor secara konduksi ditandai dengan jatuhnya plastisin. Saya akan menjelaskan perpindahan kalor secara konveksi. Bahan yang digunakan adalah lilin, korek, gelas yang kosong, dan gelas yang berisi air. Pertama, kita nyalakan lilinnya terlebih dahulu. Lalu, letakkanlah gelas yang berisi air di atas permukaan api. Lihat apa yang terjadi. Gelas yang berisi air tidak akan berubah karena kalor yang mengalir dari sumber panas melintasi permukaan gelas dan diteruskan ke air. Namun, air yang akan menjadi panas. Selanjutnya, taruh gelas yang kosong di atas api. Dan lihat apa yang terjadi. Gelas akan berlubang karena panas akan berpindah ke permukaan gelas. Radiasi adalah perpindahan kalor atau perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Di sini saya menggunakan 2 lilin. Yang pertama, lilinnya sudah dipanaskan dengan api dan lilin yang kedua belum. Mari kita langsung panaskan. Tetesan lilin merupakan pertanda bahwa adanya radiasi yang tanpa melalui zat perantara. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, akan kami sediakan jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. I know.